Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh Wesi Trisna dan Ridho Mubarak. Memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan karena KUHP yang berlaku sekarang ini lebih berorientasi terhadap pelaku, disebut sebagai konsep retributive justice atau pembalasan, sehingga kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Korban dalam sistem hukum pidana digunakan sebagai sistem pembuktian dalam peradilan umum. Sama halnya dalam kasus korupsi, kedudukan korban hanya sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil. Hal ini disebabkan karena penentuan kerugian negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan persidangan tindak pidana korupsi banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek filosofis pendekatan perhitungan maupun implementasi pengambilan putusan. Karena hampir semua pengadilan di mana hakim hanya memvonis si pelaku tetapi tidak mengembalikan kerugian negara. Kalau hal ini yang dilakukan oleh pengadilan, maka putusan hakim itu masih bersifat abstrak atau fakultatif. Pada hukum itu sifatnya konkret atau limitatif, yang seharusnya setiap putusan pengadilan itu harus mengadopsi sifat fakultatif dan limitatif. Sifat fakultatif tercermin dari putusan itu hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi sifat limitatifnya berupa perlindungan. Perlindungan hukum atau dalam bentuk ganti rugi terhadap korban terlupakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.